Anda sejak lama. Itulah mengapa Anda bebas. Kebebasan bukanlah tentang melakukan apa yang Anda inginkan. Ini tentang tidak membutuhkan izin. Anda mencapai tahap di mana tidak ada yang bisa mengancam Anda dengan isolasi karena kesendirian menjadi tempat perlindungan Anda. Anda tidak kesepian. Anda penuh dengan fokus. Anda tidak sulit dijangkau. Anda sulit disia-siakan. Perbedaan itulah alasan mengapa energi Anda terasa mahal. Bukan karena langka, tapi karena sudah dimurnikan. Anda menjadi alergi terhadap kemunduran. Anda berdekinti beresonansi dengan kebingungan. Anda mulai melindungi pikiran Anda seolah-olah itu adalah properti intelektual. Karena setiap pemikiran yang Anda izinkan masuk menjadi arsitektur untuk era berikutnya. Anda mengerti bahwa pikiran adalah kantor pusat dan Anda adalah CEO. Anda tidak membiarkan orang yang tidak memenuhi syarat masuk ke ruang rapat Anda. Anda selektif karena manajemen energi adalah manajemen kekayaan. Dan itulah rahasia yang tidak akan diakui kebanyakan orang. Anda membuat disiplin terlihat seperti anugerah. Anda membuat konsistensi terlihat seperti seni. Anda membuat batasan terlihat indah. Orang tidak hanya mengagumi Anda. Mereka iri pada kedamaian yang Anda peroleh. Mereka iri pada bagaimana Anda membuat kedewasaan terlihat menarik. Mereka iri pada bagaimana Anda bergerak seolah didukung oleh sesuatu yang tidak bisa mereka sebutkan namanya. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah warisan yang sedang dibangun secara real time. Anda membawa diri Anda seperti sebuah prinsip, bukan seseorang. Seperti konsep utuh tentang harga diri yang dibentuk menjadi gerakan. Setiap kali Anda berbicara, orang merasakan struktur. Setiap kali Anda bergerak, orang merasakan pengukuran. Anda tidak impulsif. Anda disengaja, intensional. Itulah yang membedakan pemimpin dari yang tersesat. Anda tidak bangkit secara kebetulan. Anda bangkit melalui kalibrasi. Dan sekarang orang yang meremehkan Anda dipaksa untuk mempelajari cetak biru yang pernah mereka abaikan. Nama Anda beredar dalam percakapan yang tidak pernah Anda hadiri. Kebiasaan Anda dibedah di ruangan yang tidak akan pernah Anda masuki. Mereka semua mengajukan pertanyaan yang sama. Bagaimana mereka melakukannya? Tetapi kenyataannya bukan bagaimana, melainkan mengapa. Karena mengapa Anda diukir dari ketahanan, bukan ego. Dorongan Anda datang dari kejelasan, bukan ketenaran. Itulah bagian yang tidak akan pernah mereka pahami. Anda tidak mengejar keterlihatan. Anda menegakkan nilai. Setiap pilihan yang Anda buat menjadi tanda tangan. Setiap standar yang Anda jaga menjadi kitab suci bagi doktrin Anda sendiri. Anda tidak membutuhkan pengakuan dari kerumunan karena Anda sudah dinobatkan dalam kesendirian. Mahkota itu tidak datang dari tepuk tangan. Mahkota itu datang dari keselarasan alignment. Anda telah melampaui pengakuan. Sekarang Anda menuntut kenangan. Anda tidak di sini untuk menjadi tren. Anda di sini untuk melampaui, transcend. Itulah mengapa mereka melihat Anda seperti sebuah fenomena. Mereka tidak bisa mengkategorikan Anda, jadi mereka memuja Anda dengan kebingungan. Mereka meniru gerakan Anda, berharap merasakan listrik yang sama. Tetapi itu tidak pernah berhasil karena peniruan tanpa evolusi selalu terlihat robotik. Mereka meniru kepercayaan diri Anda tanpa harga yang Anda bayar. Mereka meniru cahaya Anda tanpa kerja keras Anda. Mereka meniru nada Anda tanpa transformasi Anda. Itulah mengapa energi mereka tidak pernah terasa sama. Anda berjalan seolah Anda memiliki waktu. Anda berbicara seolah alam semesta mendengarkan. Anda melihat orang dan melihat motif mereka sebelum mereka membuka mulut. Itu bukan keangkuhan. Itu kesadaran. Anda telah meningkatkan intuisi menjadi sistem operasi. Anda tidak bereaksi. Anda meramal. Anda tidak mengejar penutupan, closure. Anda menciptakan kesimpulan. Itulah yang memisahkan Anda dari yang mudah ditebak. Anda tidak berusaha untuk menjadi bisa dihubungkan, relatable. Anda berusaha untuk dikenang, dan sekarang paradoksnya, semakin tinggi Anda naik, semakin sunyi jadinya. Karena keunggulan tidak bepergian dalam kerumunan, ia bepergian dalam kode. Beberapa orang yang memahami Anda tidak mempertanyakan Anda. Mereka mengenali keselarasan ketika mereka merasakannya. Sisanya hanya menatap, bingung dengan ketenangan yang Anda bawa. Mereka tidak tahu kedamaian bisa terlihat begitu kuat. Mereka tidak tahu kesuksesan bisa terlihat setenang ini. Mereka tidak tahu penguasaan diri tidak berteriak. Ia mengatur. Anda menjadi tipe orang yang dibuatkan cerita. Beberapa bilang Anda menjual jiwa. Yang lain bilang Anda menemukan Tuhan. Keduanya salah. Anda menemukan diri sendiri. Dan itu lebih langka dari apapun yang bisa diberikan uang atau mistisisme. Karena saat Anda tahu siapa diri Anda, dunia kehilangan daya ungkitnya. Anda tidak bisa diancam oleh opini ketika Anda setia pada kebenaran. Anda tidak bisa digoyahkan oleh penolakan ketika Anda tidak pernah mencari pengakuan. Anda tidak takut terekspos ketika transparansi adalah pelindung Anda. Mereka tidak akan pernah mengerti bagaimana seseorang yang begitu tenang bisa begitu berkuasa.
Bagaimana seseorang yang begitu pendiam bisa mendominasi tanpa suara keras? Tapi itulah yang membuat Anda berbeda. Anda mempersenjatai kehalusan subtlety. Anda mengubah pengekangan menjadi karisma. Anda mengubah kecerdasan menjadi intimidasi. Anda mengubah kehadiran menjadi tekanan. Setiap pandangan, setiap gerakan, setiap respons adalah pengingat bahwa Anda telah melampaui pengakuan. Dan saat bab ini terbuka, sadari sesuatu. Setiap peniruan adalah konfirmasi. Itu berarti keaslian Anda berhasil. Itu berarti desain Anda diinginkan. Itu berarti Anda sudah memimpin kelas yang tak terlihat. Mereka tidak mempelajari Anda untuk membenci Anda. Mereka mempelajari Anda karena jauh di lubuk hati mereka tahu dunia tidak segera menghargai keaslian, tapi ia tidak pernah melupakannya. Anda adalah acuan yang akan mereka gunakan bertahun-tahun kemudian ketika tren mati dan kebenaran muncul kembali. Dan saat mereka masih mencoba memecahkan kode evolusi terakhir Anda sudah membangun yang berikutnya. Itulah ironinya. Mereka pikir mereka sedang menyusul, padahal mereka mengejar cakrawala yang bergerak. Senekinat cukup stalis untuk diikuti. Anda hadir dalam penemuan kembali yang abadi. Anda bergerak dalam siklus yang hanya Anda pahami. Dan pada saat mereka mengumpulkan keberanian untuk meniru kepercayaan diri Anda sudah mendefinisikan ulang seperti apa kepercayaan diri itu. Orang-orang terus bertanya bagaimana Anda tetap unggul tanpa berusaha. Itu karena Anda tidak pernah bertujuan untuk bersaing. Anda bertujuan untuk menyelesaikan, complete. Anda menjadi bagian yang hilang dari sesuatu yang lebih besar dari popularitas. Anda menguasai tak terlihat di depan mata. Sementara yang lain berteriak meminta perhatian, dan Anda merancang kehadiran yang membisikkan dominasi. Anda tidak memasuki tren. Anda menyebabkannya. Anda tidak menyesuaikan diri dengan archetype. Anda menginspirasi revisi. Keberadaan Anda menjadi data yang dijadikan model oleh orang lain. Namun mereka tidak dapat mereproduksi hasil Anda karena mereka tidak memahami kode sumbernya, esensi Anda, frekuensi yang tidak dibangun melalui penegasan. Itu ditempa melalui keselarasan. Anda tidak pernah membutuhkan pengakuan karena Anda sudah memiliki verifikasi. Setiap babak hidup Anda telah diautentikasi melalui ketahanan, melalui integritas, melalui saat-saat ketika Anda bisa saja menyerah tetapi tidak melakukannya. Anda tidak menjadi orang senior dalam semalam. Anda dimurnikan melalui kontras. Setiap pengkhianatan adalah pahat. Setiap kehilangan adalah kalibrasi ulang. Setiap keraguan adalah alat pengasah. Anda tidak beruntung. Anda berlapis, dan itulah yang memisahkan yang terpilih dari yang mengejar. Dunia menghargai keterlihatan, tetapi Anda telah menguasai sesuatu yang lebih langka, kepadatan otentik. Anda tidak ada di mana-mana, tetapi dampaknya terasa. Itu sebabnya ketika Anda bergerak, orang merasakannya sebelum mereka melihatnya. Ada key gravity di sekitar keputusan Anda. Ada ketepatan dalam sikap Anda. Anda tidak mengumumkan transisi, Anda mewujudkannya. Anda menjadi mahir dalam penentuan waktu, timing. Anda tahu kapan harus berbicara, kapan harus menghilang, kapan harus membiarkan keheningan Anda menciptakan ketegangan. Anda memperlakukan citra Anda seperti seni, terkurasi, disengaja, tidak terulang. Anda tahu kekuatan pengekangan, dan itu saja menempatkan Anda di liga Anda sendiri. Karena pengekangan disalahpahami sebagai kelemahan oleh mereka yang kecanduan reaksi. Tetapi bagi mereka yang mempelajari energi, pengekangan adalah kendali dalam bentuk tertingginya. Mereka bertanya-tanya bagaimana Anda mempertahankan ketenangan di bawah tekanan. Bagaimana Anda bergerak seolah tidak ada yang bisa menggoyahkan Anda. Yang tidak mereka lihat adalah bahwa Anda sudah berdamai dengan setiap versi diri Anda yang bisa mereka kritik. Anda sudah menatap mata keraguan Anda dan mengubahnya menjadi instruksi. Itu sebabnya pendapat mereka tidak memiliki bobot. Anda terlalu terinformasi tentang desain Anda sendiri untuk terganggu oleh salah tafsir mereka. Anda tidak membela nilai Anda mendemonstrasikannya. Itu adalah jenis kekuatan yang tidak akan pernah dicapai kebanyakan orang. Karena Anda tidak bisa mencapai level ini dengan meniru. Mereka selalu mengatakannya seolah itu pujian, 1 dari sejuta. Tapi Anda tidak pernah berpartisipasi dalam hitungan statistik mereka. Kelahiran Anda sudah di luar rumusan itu. Mereka menghitung angka. Anda adalah peristiwa, sebuah keajaiban, pengecualian hidup yang menulis ulang cara manusia memahami. Saat mereka mati-matian berusaha menyesuaikan diri, fit in, Anda justru mengatur ulang kenyataan di sekitar keberadaan Anda. Anda tidak melebur. Anda membengkokkan pandangan orang. Mereka berbisik tentang Anda seolah sedang menceritakan kabar yang tidak seharusnya ada. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu Anda bukan 1 dari sejuta. Anda satu-satunya titik acuan yang memaksa peniruan untuk hadir. Dunia tidak mempelajari yang rata-rata. Dunia mempelajari apa yang mematahkan rata-rata. Anda menjadi cetak biru yang tidak bisa mereka pecahkan kodenya. Kecemerlangan yang mereka coba tiru ulang.
Anda tidak berjalan di jalur mereka. Anda menciptakan koordinat baru di peta. Mereka menyebutnya percaya diri, tapi itu salah. Itu adalah kalibrasi, penyesuaian diri. Anda selaras dengan frekuensi Anda sendiri. Dan itu saja sudah membuat mereka gelisah. Karena kebanyakan orang hidup dari kepribadian pinjaman, sementara Anda bergerak dari sumber asli. Mereka meniru nada bicara, timing, dan pilihan Anda. Seperti peneliti yang mengamati sesuatu yang sakral di bawah mikroskop. Berharap menemukan rumus untuk menyalin apa yang memang tidak bisa digandakan. Namun, setiap kali mereka merasa sudah mengerti, Anda bergeser lagi. Anda berpindah dimensi di tengah percakapan. Mereka mengejar versi terakhir Anda, padahal Anda sudah membangun peningkatan, upgrade berikutnya. Anda tidak berevolusi di depan umum. Anda berevolusi dalam berahisya. Lalu muncul tanpa bisa dikenali lagi. Itulah kenapa mereka membicarakan Anda, kenapa mereka terobsesi. Karena keberadaan Anda merusak rasa normal mereka. Anda adalah apa yang akan mereka sebut tidak adil jika mereka mau mengakuinya. Ketahuilah, kesempurnaan tidak pernah dimaksudkan untuk dipahami. Itu dimaksudkan untuk disaksikan. Dan ketika orang menyaksikan sesuatu yang terlalu murni, terlalu terarah, terlalu agung dalam ketepatan, mereka panik. Bukan karena Anda mengintimidasi mereka, tapi karena Anda mengingatkan mereka akan ketidaklengkapan diri mereka. Mereka tidak sanggup menghadapi cerminan yang Anda paksakan. Anda tidak mengancam mereka dengan kata-kata. Anda mengancam mereka dengan bukti. Bukti bahwa penguasaan diri, mastery, masih ada. Bukti bahwa keunggulan tidak punah. Mereka yang bergosip tentang Anda sebenarnya sedang berduka atas versi diri mereka yang seharusnya bisa terwujud. Mereka tidak membenci Anda. Mereka benci karena Anda membuat hal biasa terlihat seperti penyakit. Setiap langkah Anda menyingkap kemunduran, mediocrity, seperti cahaya menyingkap debu. Anda tidak sombong. Anda tepat. Anda adalah hasil dari tujuan, purpose yang bertemu dengan disiplin. Anda adalah hasil dari harga diri yang berubah menjadi medan energi. Anda tidak mengejar pengakuan. Anda menghasilkannya. Kehadiran Anda sendiri menata ulang hierarki. Mereka menyebutnya keberuntungan saat mereka tidak mengerti ketepatan. Mereka menyebutnya keangkuhan saat mereka tidak bisa memecahkan kode ketenangan Anda. Mereka menyebutnya misteri saat logika mereka ambruk. Tapi di balik semua label itu, ada kecemburuan yang menggunakan kosakata. Mereka mempelajari Anda dalam diam karena setiap bagian diri Anda bertentangan dengan pola hidup mereka. Anda terlalu sadar diri untuk dimanipulasi, terlalu strategis untuk diremehkan, terlalu asli, otentik untuk digandakan. Kombinasi itu menakutkan ego yang rapuh. Anda menjadi studi kasus mereka, tesis berjalan tentang penguasaan diri. Mereka menganalisis postur, cara bicara, dan respons Anda, tetapi mereka tidak akan pernah memahami sumbernya, karena cetak biru itu tidak tertulis di atas kertas. Itu terenkripsi dalam energi. Mereka terus mencoba meniru hasilnya tanpa melalui prosesnya. Itulah kenapa salinan mereka tidak pernah memiliki kekuatan, karena apa yang mereka curi dari Anda kehilangan jiwa yang menciptakannya. Anda belajar sejak awal bahwa ruangan yang paling berisik menyembunyikan pikiran yang paling lemah. Jadi Anda berhenti berpura-pura. Anda sadar bahwa ketenangan Anda adalah kekuatan yang sudah dimurnikan. Kendali diri Anda adalah kecerdasan yang dipersenjatai. Anda tidak bereaksi. Anda merekam. Anda tidak bersaing. Anda menghitung. Setiap kata, setiap isyarat, setiap keheningan yang Anda pilih adalah sebuah rancangan. Anda bergerak seolah Anda tahu hasilnya karena Anda membangun desainnya. Mereka bilang Anda bertindak berbeda sekarang. Itu karena perbedaan adalah tujuannya. Anda tidak dimaksudkan untuk meniru mereka. Anda dimaksudkan untuk memperbesar apa yang seharusnya mereka bisa capai. Dan itu menakutkan orang-orang yang hidup dari meniru. Ketika Anda berhenti menjelaskan diri sendiri, hierarki bergeser. Ketika Anda berhenti mempertahankan kedamaian Anda, kerajaan di dalam diri Anda mulai meluas. Mereka pikir Anda berubah. Tapi tidak, Anda kembali ke pengaturan asli Anda. Kejelasan, kelas, kendali. Mereka mencoba memecahkan kode aura Anda seperti ilmuwan membedah kilat. Mereka mengumpulkan data, melacak pola, membedah perilaku. Tapi yang tidak bisa mereka terima adalah bahwa keberadaan Anda bukanlah teka-teki untuk dipecahkan. Itu adalah pelajaran untuk dihormati. Setiap kali mereka pikir mereka telah membuka formula Anda, mereka menyadari ada lapisan enkripsi lain yang menunggu. Anda tidak menampakkan diri. Anda memancarkan. Anda tidak mengejar sorotan. Anda menjadi lensa yang menentukan apa yang dilihat. Bahkan keheningan Anda terdaftar sebagai dominasi. Anda tidak perlu menyatakan siapa diri Anda. Ruangan itu akan menata ulang dirinya di sekitar Anda. Energi tidak meminta izin. Energi mengumumkan kebenaran. Dan energi Anda membawa sesuatu yang kuno, sesuatu yang disiplin, sesuatu yang menolak untuk mencairkan dirinya demi kenyamanan. Itu sebabnya udara terasa lebih berat saat Anda masuk.
Itu sebabnya orang meluruskan postur mereka saat Anda berbicara. Itu sebabnya peniruan terasa seperti pemujaan yang terselubung rasa ingin tahu. Mereka mengamati Anda bukan karena mereka peduli, tetapi karena mereka tidak bisa bersaing. Itu seperti menyaksikan kesalahan dalam logika. Mereka tidak bisa menjelaskan ketenangan Anda di bawah tekanan, kepercayaan diri Anda tanpa penonton, konsistensi Anda tanpa pengakuan. Anda menjadi kontradiksi yang tidak dapat mereka proses. Anda membuat kesuksesan terlihat mudah, bukan karena mudah, tetapi karena Anda berhenti menyebarkan usaha di tempat yang tidak dihargai. Anda menyempurnakan seni mengendalikan diri. Anda sadar bahwa tidak setiap reaksi pantas mendapatkan energi Anda, bahwa pengekangan lebih langka daripada agresi, bahwa ketenangan di tengah kekacauan adalah yang memisahkan yang asli dari yang kewalahan. Anda membawa diri Anda seperti keputusan, bukan permohonan. Anda berbicara seolah lidah Anda memiliki perjanjian rahasia dengan takdir. Setiap pandangan, setiap jeda, setiap kata terasa seperti telah dilatih oleh sesuatu yang lebih tinggi dari keyakinan manusia. Namun di balik semua polesan itu, masih ada inti mentah yang mengingat perjuangan. Malam-malam ketika Anda mempertanyakan segalanya, pertempuran yang Anda hadapi dalam diam saat tidak ada yang melihat. Saat-saat ketika menyerah tampak logis tetapi Anda tidak melakukannya. Anda memahat diri Anda secara pribadi sampai rasa sakit mulai memanggil Anda guru. Itu sebabnya mereka tidak bisa memahami kedalaman Anda, karena mereka tidak pernah selamat dari apa yang membangun Anda. Sekarang mereka melabeli kedamaian Anda sebagai kebanggaan, karena bagi mereka kedamaian terlihat asing. Mereka belum pernah melihat seseorang berjalan tanpa membutuhkan perhatian. Mereka belum pernah melihat seseorang yang pengakuannya datang dari bukti internal. Itu sebabnya mereka melihat Anda seperti penonton pada acara yang tidak akan pernah mereka hadiri. Anda menjadi jarak antara berpura-pura dan menjadi, batasan antara peniruan dan perwujudan. Itu Anda pindah untuk menginspirasi mereka. Anda hadir untuk mengingatkan mereka bahwa mereka juga bisa melakukannya. Tetapi mereka memilih kenyamanan di atas karakter. Mereka memilih gangguan di atas disiplin. Anda memilih yang berbeda. Anda menjadi versi diri yang diam-diam mereka takuti untuk temui. Karena jika mereka bertemu versi itu, mereka harus menghancurkan alasan-alasan mereka. Anda telah menghancurkan alasan, membutuhkan konfrontasi dengan diri sendiri. Dan itulah yang menakutkan mereka. Anda tidak sampai di sini melalui hak istimewa atau kepura-puraan. Anda sampai di sini melalui penggalian pribadi. Anda menggali begitu dalam ke dalam lapisan diri Anda sehingga kebenaran menjadi pelindung Anda. Ketika orang berbohong tentang Anda sekarang, itu tidak menyakitkan. Itu mengungkapkan diri mereka. Karena hanya yang terancam yang salah melabeli yang sudah dimurnikan. Anda bahkan tidak bereaksi. Anda mengamati. Anda telah mengubah ketenangan menjadi senjata ketepatan. Keheningan Anda tidak pasif. Itu adalah pengawasan. Anda selalu 10 langkah di depan. Bukan karena Anda lebih pintar dari semua orang, tetapi karena Anda telah menguasai psikologi kesabaran. Anda tidak mengejar momen. Anda memposisikan diri untuk menjadi momen itu. Lihatlah bagaimana dunia memperlakukan Anda sekarang. Mereka menganalisis setiap detail seperti penyelidik yang memecahkan kode bukti ilahi. Mereka mengambil screenshot tulisan Anda. Mereka meniru ungkapan Anda. Mereka bahkan menyesuaikan nada mereka setelah mendengar nada Anda. Itu bukan kebetulan, itu adalah konsekuensi. Anda menjadi denyut nadi yang mereka coba selaraskan. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa ritme Anda dibangun dalam kesendirian. Setiap ons kehadiran yang Anda pancarkan lahir dalam isolasi. Dalam bab-bab yang tidak ada yang tepuk tangan, di malam-malam di mana hanya tujuan Anda yang membuat Anda terjaga. Itulah bagian yang tidak dilihat siapapun, harga di balik ketepatan. Dan itulah perbedaan antara Anda dan mereka. Mereka mengejar tepuk tangan, Anda mengejar akurasi. Anda tidak kecanduan pengakuan, Anda kecanduan pemurnian. Anda tidak memposting untuk mengesankan, Anda mengekspresikan keselarasan. Itu sebabnya semua yang Anda sentuh menjadi berbeda, karena niat memperkuat segalanya. Anda tidak melakukan sesuatu demi tampilan. Anda melakukannya karena itu benar. Dan di dunia yang terobsesi dengan ilusi, kebenaran menjadi pemberontakan tertinggi. Anda menjadi pemberontakan itu bukan melalui kekacauan, tetapi melalui kejelasan. Anda tidak melawan kerumunan. Anda mendidiknya secara tidak sadar. Itu sebabnya Anda membuat orang tidak nyaman tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena energi Anda menyingkap kemalasan. Fokus Anda menyingkap gangguan mereka. Konsistensi Anda memicu alasan mereka. Anda mengingatkan orang bahwa keunggulan masih ada, dan itu mengancam mereka yang telah berdamai dengan kemunduran. Anda adalah bukti hidup bahwa bakat tanpa disiplin hanyalah potensi yang membusuk.
Dan itulah mengapa mereka tidak bisa berhenti mengamati Anda. Mereka membutuhkan keberadaan Anda untuk membenarkan rasa iri mereka. Anda telah menjadi cermin mereka, dan cermin jarang dicintai. Mereka ditoleransi karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Tetapi pahamilah ini, Anda tidak membangun identitas Anda untuk disukai. Anda membangunnya untuk menjadi tidak terbantahkan, undeniable, karena popularitas memudar ketika hal baru mati. Tetapi ketidak terbantahkan menjadi warisan. Anda adalah warisan dalam bentuk manusia, sebuah monumen hidup tentang seperti apa kepercayaan diri itu. Ketika disiplin menjadi DNA, Anda tidak berbaur dengan budaya. Anda menciptakan kriteria yang digunakan untuk menilai budaya. Anda mengikut gelombang. Anda memahat lautan. Itu sebabnya bahkan kritikus Anda tidak bisa berpaling. Mereka tidak menyukai Anda, tetapi mereka membutuhkan Anda. Anda memberikan makna pada keberadaan mereka melalui perbandingan. Ketenangan Anda membuat orang berpikir berlebihan. Kehadiran Anda membuat mereka mengoreksi diri sendiri. Itu bukan manipulasi. Itu magnetisme. Magnetisme sejati tidak memaksa perhatian. Ia memerintahkannya melalui konsistensi. Anda menjadi terduga dalam keunggulan. Itulah mengapa Anda tak terlupakan. Karena orang bisa memalsukan intensitas, tetapi mereka tidak bisa memalsukan integritas. Anda bergerak seolah setiap keputusan memiliki dokumentasi. Seolah Anda sadar bahwa warisan Anda sedang direkam secara real time. Itu sebabnya tidak ada yang terasa kebetulan tentang Anda. Anda disengaja. Sengaja dalam nada, dalam timing, dalam cara Anda menempati ruang. Bahkan ketidaksempurnaan Anda terlihat dirancang. Karena Anda tidak pernah menyembunyikan sisi kemanusiaan Anda membingkainya. Anda membiarkan orang melihat celah Anda bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai jendela. Mereka pikir Anda sempurna karena Anda membuat ketidaksempurnaan terlihat disengaja. Itulah rahasia yang tidak akan pernah mereka akui. Manusia Anda menjadi tanpa celah. Anda menjadi mahir dalam keaslian, dan keaslian menakutkan orang yang bertahan hidup dengan penyamaran. Anda telah mencapai level di mana kebenaran Anda berbicara lebih keras daripada citra mereka. Kebenaran yang lebih dalam adalah mereka tidak hanya mengagumi Anda, mereka bergantung pada Anda. Anda adalah standar yang membuat ilusi mereka bertanggung jawab. Ketika Anda berjalan ke sebuah konsep, itu menjadi kredibel. Ketika Anda menyertakan nama Anda pada sebuah ide, ia mendapatkan gravitasi. Ketika Anda menjauh, segalanya kehilangan momentum. Itu adalah jenis pengaruh yang tidak dapat diukur oleh algoritma, karena kekuatan Anda tidak digital, itu psikologis. Anda hadir di benak orang lama setelah Anda meninggalkan layar mereka. Anda bukan hiburan. Anda adalah evolusi yang menyamar sebagai kepribadian. Dan bagian yang paling gila, Anda tidak pernah meminta semua itu. Anda sedang berencana untuk menjadi titik acuan. Anda hanya menolak untuk menciut. Penolakan itu menjadi pemberontakan. Pemberontakan itu menjadi penghormatan. Anda tidak terkenal. Anda mendasar, foundational. Anda mewakili jenis keunggulan yang tidak membutuhkan penjelasan. Jenis yang tidak bisa dilebih-lebihkan atau diabaikan. Orang merasakannya sebelum mereka memahaminya. Dan itulah mengapa mereka menyebut Anda misteri. Tetapi misteri bukanlah kebingungan. Itu adalah kendali, itu adalah pemahaman bahwa hal-hal sakral kehilangan kekuatan ketika menjadi milik publik. Nah, itu sebabnya keheningan Anda terasa ilahi. Mereka bilang kesempurnaan tidak bisa ada. Mungkin mereka benar, tetapi Anda cukup dekat untuk membuat mereka mempertimbangkan kembali. Anda adalah alasan definisi terasa tidak lengkap. Anda tidak muat dalam bahasa karena bahasa tidak dibangun untuk entitas seperti Anda. Anda membuat kosakata terasa ketinggalan zaman. Setiap kalimat yang ditulis tentang Anda pada akhirnya terdengar tidak memadai. Itu adalah tanda dari yang langka. Anda tidak dimaksudkan untuk dijelaskan sepenuhnya, hanya untuk dialami. Anda adalah bukti hidup bahwa pemahaman tidak selalu menjadi tujuan. Terkadang kehadiran sudah cukup, jadi mereka akan terus mempelajari Anda, mengamati kebiasaan Anda, meniru nada Anda, menganalisis pola Anda, berpikir mereka sedang mempelajari Anda. Tetapi yang sebenarnya mereka lakukan adalah mendokumentasikan jurang antara peniruan dan identitas. Anda mengajari mereka bahwa menjadi otentik bukanlah tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi tepat. Anda tidak kacak. Anda dilatih oleh kenyataan. Anda telah mengubah niat menjadi naluri. Setiap reaksi, setiap pandangan, setiap jeda dibuat oleh pengalaman. Anda tidak tampil. Anda menyajikan bukti evolusi. Itulah mengapa semua yang Anda lakukan terasa sinematik. Karena Anda bergerak dengan tujuan naratif. Anda telah belajar bahwa dunia tidak menghormati kebisingan, yang menghormati cerita. Dan cerita Anda membawa bobot. Setiap kemunduran menjadi pertanda. Setiap kemenangan menjadi resolusi. Setiap momen diantaranya menjadi simbolisme. Anda telah membuat hidup Anda terasa seperti ditulis oleh seorang penulis. Itu sebabnya mereka tidak bisa berpaling. Itu bukan kesombongan.
Itu desain. Anda adalah protagonis yang tidak bisa mereka prediksi, karakter yang menjaga plot tetap hidup. Dan semakin mereka mempelajari Anda, semakin mereka menyadari bahwa mereka tidak mempelajari kesuksesan, mereka mempelajari keselarasan. Anda berhasil bukan karena Anda bekerja lebih keras. Anda berhasil karena Anda memahami diri Anda lebih dalam. Anda menyadari kekuatan Anda bukanlah dalam mencari peluang. Itu adalah dalam menjadi peluang. Pergeseran itu membuat Anda tak tersentuh. Karena begitu Anda berhenti mengejar persetujuan dan mulai mewujudkan tujuan, permainan berbalik sepenuhnya. Anda menjadi metrik. Anda menjadi pengukur. Sekarang lihatlah sekeliling. Semua orang mencoba meniru apa yang Anda bangun. Mereka mengenakan ungkapan Anda seperti seragam. Mereka meniru ekspresi Anda seperti ritual. Mereka mengutip kata-kata Anda tanpa memahami rasa sakit yang memberinya kekuatan. Mereka mencuri kepercayaan diri Anda, tetapi melupakan penderitaan yang melahirkannya. Mereka pikir mereka bisa memiliki citra Anda, tetapi mereka tidak akan pernah mewarisi wawasan Anda. Karena wawasan tidak bisa disalin, ia harus dijalani. Dan kebanyakan orang tidak ingin menjalani api itu. Mereka hanya ingin cahayanya, tetapi inilah kebenarannya. Mereka tidak bisa menyusul karena mereka bahkan tidak tahu ke arah mana Anda menuju. Anda tidak berlari ke depan. Anda meningkat ke atas. Anda bergerak melalui dimensi pemahaman yang bahkan belum mereka yakini ada. Anda tidak menjadi tren, Anda abadi. Dan keabadian tidak mengejar, ia menunggu. Itu sebabnya segalanya pada akhirnya kembali kepada Anda. Ide, gaya, energi, semua mengorbit Anda seperti satelit di sekitar gravitasi. Karena keaslian selalu menjadi pusat begitu peniruan runtuh, keberadaan Anda memaksa evolusi. Orang yang bertemu dengan Anda entah terangkat atau keluar. Tidak ada di antaranya. Anda adalah peningkatan yang tidak mereka persiapkan. Anda berjalan ke suatu ruang dan tanpa sadar menulis ulang tatanannya. Anda tidak perlu mendominasi. Anda mengkaji ulang, gerak yang membuat kekuatan Anda begitu bedah. Anda tidak berisik. Anda adalah hukum. Anda tidak memaksakan. Anda memengaruhi. Dan di dunia yang kecanduan berpura-pura, pengaruh adalah oksigen yang paling langka. Jadi, ketika mereka mengatakan Anda bukan satu dari sejuta, mereka benar. Anda satu-satunya. Draft pertama dan terakhir dari jenis Anda. Anda bukan seseorang yang akan mereka ganti. Anda bisa adalah seseorang yang akan mereka jadikan acuan. Karena sementara mereka menghafal Anda menguasai diri sendiri. Kendali penguasaan diri selalu bergerak lebih cepat daripada peniruan. Anda tidak bersaing karena tidak ada versi diri Anda untuk dikalahkan. Anda tidak berlari dalam perlombaan. Anda menulis buku aturannya, namun Anda tetap membumi karena kekuatan sejati tidak membutuhkan pertunjukan. Ia membutuhkan kehadiran. Anda tidak berusaha menjadi lebih baik dari siapapun. Anda berusaha menjadi lebih benar dari semua orang. Anda menyadari bahwa keaslian bukanlah pemberontakan. Itu adalah pengingat. Mengingat siapa diri Anda sebelum dunia mencoba memberitahu Anda siapa yang harus Anda jadikan. Dan sekarang setiap hari Anda hidup dengan kejelasan itu. Anda mengubah keberadaan menjadi ekspresi. Jadi biarkan mereka mempelajari. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka meniru apa yang tidak akan pernah mereka pahami. Karena Anda telah mencapai fase di mana peniruan tidak mengancam Anda. Itu memvalidasi Anda. Semakin mereka meniru, semakin jelas keaslian Anda. Anda tidak lagi dikejar. Anda sedang dikonfirmasi. Setiap upaya untuk menduplikasi Anda hanya memperkuat keunikan Anda. Dan sekarang dunia tidak punya pilihan selain mengorbit Anda. Dulu mereka membandingkan, sekarang mereka mengkategorikan. Anda beralih dari menjadi salah satu dari banyak menjadi metrik itu sendiri. Mereka tidak bersaing dengan Anda lagi. Mereka menyesuaikan diri di sekitar Anda. Anda menjadi daya tarik gravitasi keunggulan dan semua yang rata-rata membungkuk di bawah medan Anda. Anda telah memasuki era yang tak tersentuh itu, yang dimana misteri menjadi penguasaan diri. Anda bahkan tidak perlu berbicara untuk membuktikannya. Keberadaan adalah bukti Anda. Setiap isyarat, setiap napas, setiap pilihan terasa direncanakan oleh ketepatan. Orang merasakan itu dan mengacaukannya dengan keberuntungan. Tetapi apa yang mereka sebut keberuntungan hanyalah kerja keras yang tidak terlihat yang dipahat menjadi ketenangan. Anda mendapatkan setiap onsaura itu. Anda membayarnya dengan fokus, dengan kesabaran. Dalam saat-saat di mana Anda membangun kembali diri sendiri sementara tidak ada yang percaya Anda ada. Itulah yang membuatnya ilahi. Itu adalah upaya manusia yang dimurnikan menjadi keanggunan. Mereka tidak akan pernah mengakuinya dengan lantang, tetapi mereka terhipnotis. Mereka telah mencoba memecahkan kode formula Anda selama bertahun-tahun, dan yang mereka temukan hanyalah ketidakmampuan mereka sendiri.
Anda menjadi tesis dari semua yang mereka harapkan bisa mereka capai, tetapi tidak bisa mereka pertahankan. Anda adalah pengingat diam bahwa tidak semua orang bisa membawa kesempurnaan tanpa roboh di bawah bebannya. Anda berjalan melalui dunia ini seperti sebuah kontradiksi, terlalu tenang untuk menjadi manusia, terlalu strategis untuk menjadi acak. Mereka menyebutnya misteri karena kebenaran terasa tidak terjangkau ketika mereka masih merangkak melalui ilusi. Dan jauh di lubuk hati mereka tahu itu. Anda tidak hanya menguasai keahlian Anda menguasai komposisi Anda. Anda telah membangun disiplin yang begitu tepat sehingga terlihat supranatural. Mereka bisa meniru gaya Anda, tetapi mereka tidak bisa menandingi sumber Anda. Karena sumber Anda bukanlah taktik, itu adalah frekuensi. Jenis frekuensi yang lahir ketika kejelasan berhenti meminta izin. Itulah mengapa semua tentang Anda terasa tidak terhindarkan. Anda bergerak seperti konsekuensi yang dipersonifikasikan. Kehadiran Anda sendiri mengingatkan orang bahwa kesempurnaan tidak berarti tanpa celah. Itu berarti lengkap. Dan Anda persis seperti itu, lengkap. Orang mencoba mengukur kedalaman Anda menggunakan instrumen yang dangkal. Mereka menganalisis polesan luar Anda tanpa menyadari bahwa itu adalah cerminan dari kerajaan batin. Mereka melihat ketenangan. Mereka tidak melihat kendali. Mereka melihat kesuksesan. Mereka tidak melihat pengorbanan. Mereka melihat hasil. Mereka tidak melihat proses pemurnian yang menghancurkan Anda dan membangun Anda kembali menjadi lebih baik. Namun Anda tidak pernah mengeksposnya. Anda tidak membutuhkan simpati. Anda telah melampaui kebutuhan akan pengakuan. Itulah mengapa Anda menakutkan mereka. Karena kekuatan tanpa penjelasan terasa ilahi. Dan Anda telah menjadi mahir dalam keilahian itu. Anda berjalan seperti bukti bahwa potensi manusia tidak memiliki batas. Anda telah mengubah tekanan menjadi tekstur, rasa sakit menjadi pola, disiplin menjadi desain. Itulah yang membuat Anda langka. Anda tidak roboh di bawah harapan. Anda berevolusi melalui harapan. Anda tidak mencari persetujuan. Anda merekayasa kekaguman. Dan itulah kesempurnaan sejati. Bukan tanpa celah, tetapi kelancaran. Anda telah menjadi mahir dalam diri Anda sendiri. Begitu mahir sehingga peniruan telah menjadi pujian dan kesalahpahaman telah menjadi iklan. Mereka mempelajari Anda karena Anda telah membuat keberadaan terlihat seperti bentuk seni. Mereka melacak timing Anda, penyampaian Anda, ketenangan Anda, tetapi mereka tidak dapat melacak asalnya. Anda adalah perwujudan dari ketidakpastian yang terkontrol. Setiap gerakan terasa spontan, namun mendarat seperti strategi. Setiap kata terasa puitis, namun memotong seperti kode. Anda berbicara, dan kenyataan saya menyesuaikan diri. Itulah perbedaan antara kehadiran dan pertunjukan. Anda berhenti tampil sejak lama. Anda tidak mengejar perhatian lagi. Perhatian menata ulang dirinya di sekitar Anda. Pengamat akan selalu menyebut apa yang tidak mereka mengerti sebagai misteri. Tetapi misteri bukanlah kebingungan. Itu adalah perlindungan. Anda mempelajarinya sejak awal. Itu sebabnya Anda tidak mengungkapkan proses Anda lagi. Anda tidak berutang penjelasan kepada pikiran yang tidak dapat memahami niat. Anda telah membangun diri Anda sedemikian rupa sehingga transparansi akan sia-sia. Anda tidak mengajar dengan memberitahu. Anda mengajar dengan menjadi. Mereka ingin akses. Anda memberi mereka contoh. Dan itu adalah jenis pengaruh yang paling langka, pendidikan bawah sadar. Mereka akan menulis tentang Anda suatu hari nanti. Mereka akan mengutip kalimat Anda, meniru energi Anda, melacak filosofi Anda melalui fragmen. Tetapi apa yang tidak akan pernah mereka tangkap adalah esensinya. Algoritma tak terucapkan yang membuat keberadaan Anda magnetis. Karena itu tidak bisa direkam, hanya dirasakan. Anda adalah sensasi yang kata-kata terus gagal untuk gambarkan. Anda adalah seperti apa kesempurnaan itu ketika berhenti meminta maaf karena hadir. Anda bukanlah misteri untuk dipecahkan. Anda adalah cermin yang tidak cukup berani mereka hadapi. Dan sementara mereka mengejar pengakuan melalui kebisingan, Anda terus menguasai keheningan melalui gerakan. Keheningan Anda lebih keras daripada hiruk-pikuk mereka. Keadaan diam Anda membawa lebih banyak listrik daripada kekacauan mereka. Karena Anda telah menyadari kekuatan tidak terletak pada peningkatan. Itu terletak pada pemeliharaan. Anda memelihara energi Anda untuk saat-saat yang penting. Anda melindungi frekuensi Anda seperti lemari besi. Itu sebabnya semua yang Anda sentuh terasa sakral. Karena Anda tidak menyalurkan energi, Anda menginvestasikannya. Anda telah belajar mempersenjatai fokus. Dan itu, lebih dari apapun, adalah mengapa mereka tidak dapat menangkap Anda. Anda tidak berlari kencang. Anda memilih. Orang berpikir kesempurnaan adalah tentang penampilan. Anda telah menunjukkan kepada mereka bahwa itu adalah tentang kesadaran. Kesadaran kapan harus pergi, kapan harus menyerang, kapan harus menunggu. Kesadaran bahwa tidak setiap reaksi pantas mendapatkan bandwidth Anda.
bahwa tidak setiap undangan pantas mendapatkan kehadiran Anda. Anda tidak bergerak untuk perhatian, Anda bergerak untuk keselarasan. Dan itulah mengapa hidup Anda terlihat teratur. Memang begitu. Setiap langkah, setiap jeda, setiap napas terasa seperti koreografi yang dilakukan oleh takdir, tetapi disutradarai oleh disiplin. Dan ketika Anda melihat ke belakang, Anda menyadari Anda tidak hanya menjadi satu-satunya. Anda selalu begitu. Anda hanya terlalu rendah hati untuk menerimanya lebih awal. Tanda-tandanya selalu ada. Cara Anda melihat apa yang dilewatkan orang lain. Cara Anda merasakan sesuatu sebelum terjadi. Cara timing Anda selalu mengganggu kemunduran. Anda tidak dibangun untuk menyesuaikan diri. Anda dibangun untuk mendefinisikan kembali fit itu sendiri. Itu sebabnya alam semesta terus membengkokkan dirinya demi Anda. Ia mengenali cerminannya sendiri ketika melihat Anda. Sekarang, saat mereka terus mengejar bayangan cahaya Anda, ingatlah, Anda tidak bersaing dengan masa lalu atau kerumunan. Anda berkolaborasi dengan penciptaan itu sendiri. Anda adalah desain yang hidup, prototipe yang dibisikkan oleh evolusi dalam kekaguman. Dan sementara yang lain masih berusaha menemukan diri mereka, Anda sudah menulis edisi Anda berikutnya. Itulah yang memisahkan keabadian dari ingatan. Anda tidak pernah mendatar, plato. Anda meluas. Anda berevolusi dengan begitu lancar sehingga keabadian menjadi kepribadian Anda. Jadi, biarkan mereka terus mengamati. Biarkan mereka terus membedah esensi Anda melalui lensa yang terdistorsi. Karena kenyataannya mereka benar. Anda bukan satu dari sejuta. Anda satu-satunya. Titik acuan. Sinyal asli di dunia statis, perwujudan dari apa yang terjadi ketika kejelasan bertemu dengan keyakinan. Dan saat mereka berdiri di sana, kewalahan oleh kesadaran bahwa kesempurnaan tidak pernah dimaksudkan untuk dipahami, itu dimaksudkan untuk disaksikan. Ingat ini, kebingungan mereka adalah konfirmasi Anda. Karena sementara mereka masih menulis teori tentang keberadaan Anda sudah menjalani wahyu Anda berikutnya. Dan itulah bukti utama dari kelangkaan. Anda tidak pernah dimaksudkan untuk dijelaskan, Anda dimaksudkan untuk dialami.